Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kali ini kita akan menyampaikan hikmah seputar seseorang yang terkadang disebut sebagai preman dalam tanda kutip, tetapi kemudian menjadi orang yang sangat baik, menjadi orang yang zuhud, yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah bernama Jundub bin Junadah, yang kemudian dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berasal dari suku Ghifar yang tinggal di antara Makkah dengan Madinah. Kebiasaan daripada suku ini diantaranya adalah melakukan perampokan terhadap kafilah-kafilah yang berlalu dari daerah mereka. Termasuklah di dalamnya adalah Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga akhirnya dia mendengar ada seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia memutuskan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setelah melalui proses yang tidak panjang dia bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menarik adalah beliau menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dia akan memproklamirkan syahadatnya itu di Masjidil Haram. Sementara ketika itu Rasulullah masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan Rasulullah tidak mengizinkan beliau untuk memproklamirkan syahadahnya di hadapan umum. Tetapi Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari tetap dengan tekadnya dia memproklamirkan syahadatnya itu, karena bisa jadi dia berpikiran bahwa selamanya ini dia telah melakukan banyak kejahatan dengan terang-terangan, maka ketika dia masuk Islam pun harus terang-terangan. Dan akibatnya memang Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari ini dipukuli oleh masyarakat Quraisy. Untunglah ada sahabat yang membela dan menyelamatkannya. Kemudian pendek kisah, Abu Dzar Al-Ghifari ini diminta oleh Rasulullah pulang ke kampungnya dan berdakwah, dan beliau berhasil membawa seluruh masyarakat kampungnya memeluk agama Islam. Dan bahkan kemudian setelah dia kembali bersama Rasulullah di Madinah, beliau pernah ikut di dalam satu peperangan, yaitu peperangan Tabuk. Beliau, Abu Dzar Jundub bin Junadah ini datang belakangan, tidak ikut bersama rombongan besar. Ketika dia bertemu dengan Rasulullah di dalam perjalanan itu, Rasulullah mengatakan, tamshi wahdak wa tamutu wahdak wa tub'asu wahdak. Engkau berjalan Abu Dzar sendirian, meninggal pun nanti sendirian, dan akan dibangkitkan pun sendirian. Dan memang benar bahwa kemudian Abu Dzar ini meninggal di daerah perasingan, karena beliau adalah orang yang tidak suka di dalam kehidupannya dengan kehidupan dunia. Beliau menjadi orang yang zuhud, bahkan di dalam sejarah kehidupannya dicatat beliau adalah orang yang tidak mau menyimpan harta sampai esok hari, karena itu dianggapnya sebagai sesuatu yang mencacati ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau tidak memiliki kain kafan pun ketika dia meninggal dunia. Dia adalah orang yang zuhud, dia adalah orang yang tidak suka bahkan bergaul dengan pejabat-pejabat negara, menjadi orang yang zuhud, yang sangat mementingkan kehidupan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada awalnya dia adalah seorang yang bergabung dengan masyarakat Ghifar yang merampok
yang disebut dengan oleh orang-orang tertentu sebagai penjahat dari kampung itu, yang kemudian menjadi orang yang zuhud. Kemudian bahkan beliau adalah orang yang meriwayatkan hadis, bahkan yaitu di antara hadis yang populer yang beliau riwayatkan adalah ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Takwalah kepada Allah dimanapun berada, ikutilah segala keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Hadirin sekalian, karena itu apapun keadaan kita pada saat ini tidak menghalangi kita seperti Jundub bin Junadah ini, Abu Dzar ini, untuk menjadi orang yang terbaik kalau kita mau, kalau kita bertekad, kalau kita bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah, yang dipuji oleh Rasulullah, menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Meskipun memang Abu Dzar ini dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kekuatan kepribadian, ketika Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada beliau ketika beliau meminta sebuah jabatan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tidak senantiasa melihat ke belakang, tetapi terus melihat ke depan. Orang-orang lain pun tidak kita lihat belakangnya, tetapi kita lihat dia apa sekarang, menjadi orang yang baik dan berjuang untuk kebaikan. Itulah kita dan itulah juga para pejuang-pejuang kita dahulunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.